mengenai masalah kemandiriannya dia, kemampuannya dia itu ya silakan saja. Kalau dia misalnya tidak mau mengajukan artinya itu berapa biaya anak-anak ini seperti apa yang sudah diatur dalam Akta 39 pasal 1 ayat 4 itu. Jangan juga itu kemudian dijadikan alasan bahwa Ruben tidak bertanggung jawab dan saya sanggup untuk memenuhi kebutuhan anak-anak saya. Jangan juga pernyataan bahwa saya sudah mampu dan mandiri ini, dia berpikir bahwa itu kemudian otomatis membuat Ruben tidak berhak lagi atas anak-anak itu. Drama persoalan hak asuh anak yang melibatkan Sarwendah dan Ruben Onsu sepertinya masih belum menemukan titik terang, terlebih setelah upaya mediasi keduanya berujung deadlock, sehingga prosesnya pun kembali ditunda dan akan dilanjutkan pada 6 Agustus mendatang. Di tengah situasi yang masih memanas, pihak Ruben Onsu kini turut memberikan respons atas pernyataan yang sebelumnya disampaikan Sarwendah. Salah satu yang kembali menjadi perhatian adalah soal nafkah 200 juta rupiah. Sarwendah sebelumnya menegaskan jika tak ingin lagi urusan tersebut dikaitkan dengan Ruben, ia mengaku siap berdiri di atas kaki sendiri dan memastikan seluruh kebutuhan kedua buah hatinya tetap terpenuhi. Bahkan, ex-personel Ceribel itu menyebut selama kurang lebih 6 bulan terakhir dirinya telah menanggung sendiri berbagai keperluan anak-anaknya tanpa mengandalkan bantuan nafkah dari sang mantan suami Ruben Onsu. Lantas seperti apa jawaban Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ruben menyikapi pernyataan Sarwendah tersebut? Terpenting juga, klien kami juga sudah clear. Dari awal Januari sampai sekarang biaya nafkahnya sudah untuk anak semua sudah ditanggung oleh klien kami sendiri, ya. Jadi dari pihak Bang Minola menyampaikan menunggu klien kami tetap menafkahi anaknya sendiri, dan mulai ke depan juga ya klien kami tidak lagi mau disangkut pautkan terkait dengan bahwa klien kami meminta nafkah kepada mantan suaminya. Ya, nggak jadi persoalan. Ya, artinya kalau misalnya dia juga mengatakan bahwa dia sudah bisa, udah mampu secara mandiri, tapi kan itu kan juga bukan berarti ayahnya tidak bisa memberikan nafkah. Ya, jadi yang memutuskan itu kan bukan ibunya. Ibunya kan nggak bisa bilang saya sudah mampu secara mandiri, tidak butuh lagi uang dari ayahnya. Nggak bisa juga seperti itu. Nah, artinya tetap ayahnya akan memiliki hak ya untuk memberikan. Hanya saja memang kan belum bisa diberikan karena dia tidak pernah menyampaikan rinciannya yang pasti, ya. Tapi artinya itu yang perlu digarisbawahi bukan berarti karena dia sudah bisa mandiri untuk membiayai dan menafkahi anaknya, lalu itu menghilangkan hak Ruben untuk berkumpul dan bertemu sama anaknya. Nafkah anak itu adalah nafkah anak, ya. Berkumpul bersama dengan anak-anak itu juga hal yang berbeda. Jadi jangan sampai dia berpikir bahwa kalau dia menolak, kalau dia tidak mengajukan permintaan lagi terkait dengan masalah biaya dan kebutuhan anak-anak seperti apa yang sudah diperjanjikan, lalu kemudian dia berhak untuk memonopoli seluruh hidup anaknya tanpa harus melibatkan lagi Ruben Onsu dan kemudian menghapus hak Ruben Onsu sebagai seorang ayah. Ini yang harus dipahami. Ya, jadi artinya mengenai masalah kemandiriannya dia, kemampuannya dia itu ya silakan saja. Kalau dia misalnya tidak mau mengajukan artinya itu berapa biaya anak-anak ini seperti apa yang sudah diatur dalam Akta 39 pasal 1 ayat 4 itu, ya, menyampaikan dan kemudian mendiskusikan berapa fixnya. Kalau dia tidak mau menyampaikan sehingga akhirnya Ruben tidak tahu angka yang pasti, jangan juga itu kemudian dijadikan alasan bahwa Ruben tidak bertanggung jawab dan saya sanggup untuk memenuhi kebutuhan anak-anak saya.
Bukannya meredah, polemik antara Ruben Onsu dan Sarwenda justru seakan tak pernah sepi dari perhatian. Di saat keduanya diharapkan bisa menemukan jalan terbaik demi menjaga pola asuh kedua buah hati mereka, selalu saja ada hal baru yang kembali menyulut perbincangan. Salah satunya ketika Sarwenda diketahui sudah tak lagi menempati rumah yang dulunya dibangun bersama Ruben Onsu. Meski pihak Sarwenda sebelumnya telah memberikan penjelasan mengenai alasan dan tujuannya, namun keputusan tersebut tetap memunculkan beragam spekulasi. Tak sedikit pula narasi dan tudingan liar yang kemudian beredar, sehingga alasan yang disampaikan pihak Kundah pun seolah dipandang dari sudut yang berbeda. Dan pada akhirnya, polemik yang seharusnya bisa dicari jalan keluarnya justru kembali menambah panjang daftar permasalahan di antara keduanya. Lalu bagaimana reaksi dari Minola sebayang menyikapi keputusan Sarwenda yang sudah pindah rumah? Dan seperti apa pula jawaban Minola soal pengakuan Sarwenda yang mengaku sudah menghubungi Ruben sebelum dirinya meninggalkan kediamannya itu? Saya sudah chat gitu, saya juga udah kasih alamatnya, pasti dong gimana pun kan itu ayah dari anak-anaknya. Jadi saya tidak pernah menutup gitu gimana anak-anak mau ketemu, saya selalu tanya lagi gimana ayah, jadi dia nggak ketemu gitu. Tapi karena belum ada respon, saya juga nggak bisa berbuat apa-apa. Itu Senin Selasa, kan begitu. Rabu mereka menyatakan sudah WA Ruben kok, kan begitu, ditunjukin bukti WA-nya yang contreng 1. Kan begitu di hari sebelum persidangan, 1 hari sebelum persidangan. Setelah kami mengetahui informasi itu dari masyarakat, dari postingan, dari teman-teman media gitu loh ya. Nah, masih contreng 1. Nah, setelah saya konfirmasi sama Ruben bilang, dan juga Ruben kan ngomong juga ke teman-teman media sebagian, itu memang nomor yang sudah saya tidak pakai lagi. Ada nomor 1 lagi yang saya gunakan. Anak-anak juga tahu. S juga pernah berkomunikasi dan menyampaikan pesan lewat nomor yang 1 lagi. Pertanyaan Ruben, kenapa nggak dikirim ke nomor yang 1 lagi? Atau kenapa nggak dikirim ke 2 nomornya Ruben yang ada di dalam memorinya dia? Atau kenapa setelah contreng 1, dia nggak coba kirim ke nomor yang 1 lagi? Kenapa bertahan di nomor 1 yang contreng 1 itu? Lalu kemudian keluar, ini bukti loh kami sudah informasikan. Meskipun informasi itu setelah perpindahan rumah. Kan begitu, ya nggak apa-apa. Tapi janganlah artinya itu kita ingin menyatakan, saya lapor kok, saya info kok, bahwa saya pindah rumah, anak-anak sekarang ada di mana. Kan kemudian setelah kita ditanya wartawan dan kita menyatakan tidak tahu. Janganlah kemudian kita mau di framing seolah kami pendusta dan pembohong bahwa dia tahu, tapi sebenarnya dia tidak ingin mengakui bahwa dia tahu. Loh, memang kami nggak tahu kok. Pada waktu kami diwawancarai, kami memang tidak tahu. Pada hari Senin, hari Selasa itu. Hari Rabu baru dapat informasi bahwa mereka sudah WA. Saya tanya Ruben juga nggak tahu ada WA itu. Dan mereka juga mengakui mencontreng 1. Nah pertanyaannya kenapa kok masih bertahan di informasi telepon yang contreng 1, sementara mereka tahu bahwa ada nomor Ruben yang lain, gitu loh. Belum selesai sampai di situ, pernyataan dari pihak Sarwenda soal rumah yang disebut tengah dalam proses pelelangan ternyata juga turut mendapat perhatian dari Minola sebayang. Kuasa hukum Ruben Onsu itu tampaknya mempertanyakan dari mana informasi tersebut berasal, sebagaimana pihaknya sendiri sudah memberikan penjelasan sekaligus membantah kabar yang menyebut rumah tersebut tengah masuk dalam proses lelang. Atas pernyataan itulah, Minola sebayang kemudian meminta pihak Sarwenda untuk tidak sekadar menyampaikan klaim, melainkan juga membuktikan kebenaran dari informasi terkait status rumah yang disebut-sebut tengah dalam proses pelelangan. Prinsipnya bahwa rumah itu membuat anak-anak dan Bu Endah tidak nyaman dengan pemberitaan 1. Ya, yang kedua, rumah itu sudah ada surat dari bank juga, ya, bahwa akan ada rencana lelang juga. Tunjukkan surat lelangnya, tunjukkan pemberitahuan lelangnya, kan ada mekanisme bank. Bank itu ada mekanismenya. Janganlah bikin kita seperti orang bodoh yang nggak mengerti bagaimana mekanisme bank, bagaimana penanganan kredit macet. Semuanya kan ada aturannya. Bank-bank itu kan juga nggak bisa melakukan sesuatu mekanisme itu sesuka hatinya, karena semuanya ada aturan mainnya, ada kontrolnya, gitu loh. Tidak beritahu.
sebagai pemilik jaminan atas nama Ruben Onsu loh jaminannya. Masa Ruben Onsu nggak dikasih tahu melalui surat bahwa objek itu akan segera dilelang kalau nggak dilunasi? Itu kok kita belum terima suratnya ya? Kan akan jadi salah juga pihak banknya kalau memang hanya menyurati S aja kan begitu. Dan kami sudah jelaskan, kami sudah konfirmasi ke pihak bank dan bank menjawabnya adalah masih dalam prosedur penyelesaian. Kurang apa lagi gitu loh? Kurang apa lagi? Jadi janganlah artinya itu main drama-drama mengarang sesuatu hanya untuk kelihatan sebagai korban dan kemudian menyalahkan semuanya ke Ruben. Jangan seperti itu. Di tengah polemik yang terus bergulir, pihak Ruben Onsu menegaskan jika ada satu hal yang sejak awal mereka perjuangkan, yaitu hak untuk bisa menghabiskan waktu bersama kedua buah hatinya. Sebagaimana mestinya, kesepakatan tersebut tertuang dalam Akta 39 dan telah disepakati ketika proses perceraian keduanya pada 2024 silam. Dalam kesepakatan tersebut, Ruben disebut memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Tania dan Thalia sebanyak 2 hingga 3 kali dalam sepekan. Namun, pihak Ruben merasa kesepakatan yang sudah dibuat bersama itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Alih-alih bisa menjadi pegangan dalam menjalankan pola asuh bersama, kesepakatan yang seharusnya menjadi jalan tengah itu justru kembali menjadi perdebatan di tengah konflik yang kini terjadi. Kondisi inilah yang kemudian membuat Minola Sebayang merasa heran. Sebab baginya, pola pengasuhan yang sebelumnya sudah disepakati bersama, kini justru kembali dipersoalkan dan menjadi salah satu bagian dari polemik antara kliennya dan Sarwenda. Ya nggak ada pesan, ya nggak ada diskusi, nggak ada ngomong-ngomong apa-apa, hanya pembicaraan ringan. Kan artinya kan beberapa kali kan dia juga menyampaikan ya, kuasa hukumnya dia juga menyampaikan dan wartawan juga tanya. Dan selama ini kan kami tidak mau membahas itu tentang co-parenting itu loh. Itu pertanyaannya. Terus yang kedua, dia paham nggak sih apa itu co-parenting gitu? Itu dulu definisi co-parenting itu apa sih gitu? Co-parenting itu kan adalah membesarkan anak ya secara bersama-sama ya, bekerja sama untuk membesarkan anak secara bersama-sama antara ayah dan ibu, meskipun sudah tidak ada ikatan perkawinan lagi. Nah, sekarang dia mau bekerja sama. Dia mau, artinya itu apapun tentang anak-anak ini dibicarakan dan didiskusikan sama si Ruben. Bukan hanya masalah biaya, tapi mengenai hal-hal pendidikan, sekolah, les, mau dia bicara. Mau dia diskusikan, dia mau libatkan Ruben. Di hari-hari besar dia mau mengundang Ruben. Mau untuk foto bersama dengan anak-anaknya ketika graduation, bukan dengan orang lain. Kan itulah intinya daripada co-parenting itu gitu loh. Kalau memang mau, kenapa nggak dari dulu gitu? Oke, nggak apa-apa, kita kasih kesempatan. Saat ini mungkin dia ingin co-parenting. Tapi dia memang mau nggak? Tanya dulu, mau nggak dia kondisi yang seperti itu? Bahwa co-parenting itu adalah seperti itu. Bekerja sama, bersama-sama untuk membesarkan anak. Diskusi mengenai masalah biaya, masalah kebutuhan anak, masalah pendidikan anak, seluruhnya. Termasuk kalau misalnya anak-anak mau ulang tahun, didiskusikan bareng-bareng, diputuskan bareng-bareng. Mau nggak dia? Jangan hanya sekedar lip service aja, retorika, mau co-parenting, atau jangan-jangan co-parenting yang menurut mereka itu adalah anak-anak dalam kekuasaan ibunya tidak boleh ketemu sama ayahnya. Pasti kita pengen Bukan ekspresi. Mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.